Hai guys, jadi pada segmen gua kali ini gua akan memberikan kepada kalian tips dan triks bagi kalian yang ingin jadi VTuber dari suatu perusahaan teman-teman, atau ikut agensi VTuber suatu perusahaan lah. Mengingat bahwa di akhir-akhir ini memang udah mulai dibuka lagi pendaftaran audisi untuk jadi seorang VTuber perusahaan teman-teman. Oke, langsung aja. Jadi apakah kalian adalah orang yang nganggur, butuh teman, ingin uang tapi nggak ada pekerjaan, pengen jadi VTuber lewat agensi VTuber yang membantu kalian dan ingin jumlah penonton yang lebih besar? Atau mungkin kalian cuma ingin tahu gimana cara prosedur audisi VTuber? Oke, kalian datang di tempat yang tepat. Jadi gue akan menjelaskan sedikit dari audisi VTuber itu sendiri teman-teman. Oke, yang pertama, dari apa yang perlu kalian siapkan dan bagaimana cara kalian beraudisi dengan baik lah istilahnya gitu. Oke, yang pertama teman-teman, selalu siap untuk kecewa dan disakiti. Karena nggak semua orang yang audisi itu akan diterima dengan gampang teman-teman. Dan semua orang yang ikut audisi itu butuh usaha. Jadi bagi kalian yang ingin mencoba, jangan berharap cuma satu kali audisi kalian pasti keterima. Jawabannya no. Karena ingat teman-teman semua, kalian masih banyak lagi saingan kalian di luar sana dan tidak semudah itu Ferguso. Next, Hololive atau Nijisanji, atau mungkin agensi VTuber lainnya. Oke, selain audisi, apakah kalian tahu bagaimana perusahaan itu memilih talent mereka? Gue akan menjelaskan sedikit di sini. Pertama-tama kalian harus sadar bahwa karakter 2D model yang nantinya kalian akan pakai saat streaming itu ada karakter yang sudah pre-made teman-teman, atau udah siap jadi lah. Jadi buat kalian jangan berharap kalian bisa buat karakter kalian dari nol atau mendesain karakter kalian seenak kalian sendiri, itu nggak bisa teman-teman. Baik di Nijisanji ataupun Hololive dan perusahaan gede lainnya, mereka itu udah menyediakan model atau avatar yang udah pre-made siap untuk dipakai. Dan setahu gue sendiri, kalian tetap bisa kayak buat ya perubahan-perubahan sedikit lah. Dan mungkin kadang-kala kalau misalkan kalian dapat kesempatan, mungkin kalian boleh untuk memilih avatar yang tersedia teman-teman. Cuman kalau misalkan kalian keterima dan agensi itu memberikan avatar yang kalian gak suka, ya ingat kata gue yang pertama tadi, siap-siap tersakiti dan dikecewakan. Karena model yang dibuat itu bukan model avatar dari nol. Jadi kalian harus memakai avatar yang sudah disediakan oleh perusahaan. Next, oke, ini adalah salah satu poin yang cukup krusial atau penting teman-teman, yaitu kalian harus punya yang namanya pengalaman content creating atau membuat konten teman-teman. Kalau kalian waktu audisi itu bilang, iya, aku nggak punya pengalaman dalam konten kreator sampai saat ini, tapi aku akan selalu bekerja keras dan mengembangkan bakat gue. Udah, stop, hentikan teman-teman. Udah, itu kalian udah gagal lah istilahnya. Meskipun kalian lihat sendiri kalau misalkan di Hololive, mereka juga mungkin ada kemungkinan untuk memilih orang-orang yang nggak punya pengalaman. Tapi kalau misalkan kalian lebih berpengalaman, pasti mereka akan memilih orang yang mempunyai pengalaman lebih teman-teman. Jadi kalau mau, mulailah belajar dari sekarang. Kalian harus tahu bahwa ini agensi perusahaan besar teman-teman. Baik Nijisanji atau Hololive mungkin atau perusahaan lainnya, itu mereka punya standar yang harus mereka pertahankan. Dan pastinya makin lama standar ini makin tinggi dan nggak akan semakin lama semakin mudah, pasti semakin susah. Jadi kalau misalkan kalian pernah lihat di audisinya Hololive sendiri, itu Hololive itu udah menunjukkan teman-teman kayak syarat-syarat apa yang harus kalian penuhi. Ya salah satunya itu kayak udah pernah coba stream kah atau apa. Dan Nijisanji juga udah ada kayak syarat-syaratnya kayak gitu. Cuman gue di sini mau bilang teman-teman, prioritas utama tetap kalian harus punya yang namanya itu pengalaman untuk content creating. Next, orang yang pasti nggak akan keterima. Oke, pada umumnya agensi-agensi besar itu nggak akan peduli dengan apa yang akan lu lakuin di belakang layar teman-teman. Entah lu itu mau share loot konten, entah lu mau makan laba-laba, kayak itu agensi itu nggak akan pernah peduli dengan hal itu. Cuman mereka bakal peduli kalau apa yang lu buat ini bakal menjadi masalah gede buat perusahaan itu. Contohnya, lu punya catatan kriminal, lu pernah masuk ke suatu drama di mana akhirnya lu juga terjerat dalam drama ini. Terus melakukan sesuatu di kamera yang menyebabkan sesuatu itu dapat di-cancel. Contohnya tuh kayak penyiksaan binatang, mungkin lu nunjukin senjata waktu lu streaming dan lain sebagainya. Dan pastinya teman-teman jangan terlibat sama satu situs ini. Maksudnya di sini jadi aktor atau acting lah di dalamnya. Itu karena kalian pasti nggak akan keterima teman-teman. Tapi kalau kalian nggak melakukan itu semua dan catatan kalian bersih, oke, itu good thing karena itu adalah lampu hijau buat kalian. Lanjut,
kalau misalkan kalian keterima, kalian sebenarnya nggak perlu lagi untuk menghapus segala suatu konten tentang diri kalian. Kalau misalkan sebelumnya kalian ada seorang konten kreator yang ya cukup terkenal lah, atau punya nama lah, dan udah punya komunitas kecil, itu sebenarnya pihak agensi sendiri tidak mengharuskan kalian untuk menghapuskan konten-konten kalian. Hanya saja kalian harus dapat menerima risiko kalau misalkan orang lain di luar sana itu bakal lebih mudah untuk menemukan kalian di media sosial. Cuman tetap teman-teman, meskipun nggak dihapus semua, tetapi harus ada yang dijaga, baik itu nama, alamat, dan lain-lain. Jangan sampai kejadiannya kayak Mano Alo ya teman-teman. Lanjut, kalau kalian diterima di perusahaan itu biasanya memberikan kalian karakter kalian, HP iPhone, dan aplikasi stream dari mereka. Kalian juga membutuhkan yang namanya PC yang minimal kuat lah, istilahnya buat membuat konten dan streaming. Nggak lupa juga kualitas internet kalian. Kalian akan lebih susah keterima kalau misalkan kalian punya PC atau laptop kentang dan kecepatan internet yang ya ngelag lah istilahnya. Dan di sini gue perlu poinkan teman-teman, kalau kecepatan upload ya, di sini gue bilang upload bukan download. Kecepatan upload kalian itu minimal di bawah 20 MB per second ya. Mending kalian nabung dulu buat beli paket internet dulu teman-teman. Kayak contohnya aja gue internet tempat gue ini ampas banget. Jadi kalau misalkan mau streaming, mampus duluan gue internetnya. Jadi buat kalian yang mungkin suka video ini, boleh bantu gue like dan subscribe supaya gue bisa memperbaiki fasilitas internet di rumah gue. Oke, lanjut. Schedule teman-teman. Schedule ini kalian harus mengatur jadwal streaming kalian. Kalau misalkan kalian udah juga keterima dalam suatu agensi perusahaan, kalian tuh harus dapat merapatkan atau memadatkan jadwal kalian. Kalau misalkan kalian punya kerjaan lain atau kalian mahasiswa, kalian harus bisa benar-benar ngatur waktu kalian. Karena kalau kalian bergabung dalam agensi VTuber, kalian akan diminta menjelaskan gimana kurang lebih jadwal streaming yang akan kalian lakukan. Ya istilahnya kalau misalkan kalian udah ikut agensi, kalian tuh dibutuhkan agar tetap sering online lah gitu. Dan kalian juga nggak bisa bermain semua game teman-teman. Ini salah satu yang kalian harus tahu, bahwa yang namanya game itu ada yang namanya copyright, dimana beberapa perusahaan juga susah untuk mendapatkan yang namanya copyright ini teman-teman. Kalau misalkan kalian bilang aja kita mau main Genshin ya, tapi agensi ini nggak punya hak untuk menayangkan ini, berarti kalian mau nggak mau kalian nggak boleh main game itu teman-teman. Ini yang perlu kalian ingat juga, masuk agensi itu belum tentu membuat kalian sukses. Oke, jadi maksud gue di sini itu jika kalian nggak bisa benar-benar menghibur banyak orang, atau ya streaming saat yang nggak kurang pas lah istilahnya, ya penonton lu itu cuman ya belas kasihan dari algoritma YouTube doang, dan nggak semua orang itu bakal mau nonton lu karena lu sendiri kurang menghibur. Dalam agensi ini lu udah diberikan kesempatan lah istilahnya untuk lu harus bekerja keras supaya banyak orang menonton lu. Dan menurut gua salah satu kriteria terpenting supaya lu diterima dalam audisi itu adalah lu mempunyai pribadi yang menyenangkan dan dapat menghibur orang-orang. Jadi ketika kalian terpilih, minimal kalian itu tahu lah bagaimana cara menghibur para penonton. Oke, kalau kalian udah nonton video sampai detik dan menit ini, gue berikan kalian congrats teman-teman. Ini antara kalian memang mau komit jadi seorang VTuber sebuah agensi, atau kalian cuma pengen tahu lebih banyak. Nggak apa-apa. Oke, kita lanjut ke pembahasan audisi teman-teman. Dalam audisi, salah satu hal yang penting itu adalah bakat dan keterampilan kalian dalam menggunakan aplikasi, kayak itu OBS atau terutama Discord. Ingat ya, ini hal yang menurut gua penting, karena kalau kalian nggak sengaja nge-link Discord kalian, bisa menyebabkan suatu drama yang heboh teman-teman semua. Jadi istilahnya kan juga harus punya keterampilan dalam penggunaan software atau aplikasi teman-teman. Next, jangan pesimis. Jangan kalian langsung berpikir bahwa kalian pasti langsung ditolak lah. No, karena kalian nggak bisa nyanyi atau gambar. Ini menurut gua suatu konsepsi yang banyak orang salah. Perlu kalian ketahui kalau misalkan jadi VTuber itu nggak harus bisa nyanyi dan bisa gambar, teman-teman. Itu adalah konsepsi yang salah. Memang benar kalau misalkan kalian memang bisa menggambar atau menyanyi, itu memang suatu poin plus. Tapi yang penting dan yang paling dicari suatu perusahaan VTuber agensi, baik Hololive, Sanji atau perusahaan gede lainnya, itu adalah orang yang bisa menghibur teman-teman. Dan kebanyakan agensi besar itu memilih talent yang dapat menghibur. Kecuali kalian ingin audisi jadi V-Singer, itu memang kalian harus bisa yang namanya nyanyi teman-teman. Jadi poin utama
kalian adalah kalian harus memiliki suatu pribadian yang seru dan menyenangkan. Karena kalian tuh ya kalau misalkan mau belajar nari, nyanyi itu bisa aja teman-teman. Cuman kalau misalkan mencari orang yang punya karisma untuk menghibur, itu belajarnya atau mencari orang seperti itu tuh lebih susah. Gue akan kasih contoh kayak Amelia Watson ya. Dia kan detektif, dia tuh waktu itu kayaknya jarang banget yang namanya nyanyi, dan dia juga kayaknya nggak bisa gambar. Cuman buktinya dia keterima kan di Hololive. Ya itu karena pada dasarnya kita melihat kepribadian dia itu dapat mengentertain, dapat menghibur para penonton. Dan Hololive sendiri butuh talent kayak dia. Oke, jadi istilahnya kemampuan yang lu butuhkan itu adalah kemampuan untuk menghibur terlebih dahulu. Itu nomor 1. Baru yang kedua, kemampuan untuk jadi idol. Next, kalau kalian mau jadi VTuber di agensi gede, kalian harus namanya punya juga sifat profesionalitas, dimana kalian tuh harus bisa memberikan suatu batas dan mengontrol emosi kalian. Selanjutnya kalau kalian punya masalah, agensi itu nggak akan ya punya kebijakan atau urusan lah untuk membantu masalah-masalah kalian. Kalian harus menyelesaikan masalah ini dengan sendirinya. Kalian terpilih karena perusahaan itu percaya bahwa kalian bisa menghasilkan uang yang lebih, bukan menambah masalah perusahaan. Dan jangan lupa, antis itu selalu ada di mana-mana dan mereka akan selalu membenci lu dengan alasan apapun yang lu lakukan. Jadi lu harus siap mental di sini. Meskipun lu ya tentunya nanti bakal dapat support lah dari penggemar-penggemar lu, tapi intinya mental lu harus siap di sini. Next, waktu audisi. Kalau kalian melakukan audisi, lebih baik kalian tuh nggak menceritakan ke siapa-siapa teman-teman, baik teman kalian. Kalau misalkan kalian ikut audisi, gimana kalau misalkan kalian ini ketahuan bahwa kalian menceritakan ini, ya pasti fix lah kalian nggak akan diterima. Dan kalau misalkan kalian keterima pun, orang-orang lain bisa lebih gampang banget untuk mengetahui sikap asli lu gimana. Apalagi kalau lu punya komunitas kecil sebelumnya. Dan ketika kalian mengisi formulir, kalian harus menunjukkan bakat kalian, bukan ngomong lah, tapi kalian menunjukkan lah. Dalam satu formulir itu kalian kan harus mengumpulkan kalau nggak salah sebuah video durasi pendek kalau nggak salah. Itu kalian bukan ngomong bakat kalian, tapi kalian harus menunjukkan, harus bener-bener kayak ya kalian show lah apa yang menghibur dari diri kalian. Jika kalian punya bakat voice actor, ya kasihlah bukti suara yang paling kece ya kan. Kalau misalkan kalian bisa gambar, kasihlah gambar yang paling bagus. Kalau bisa nyanyi, ya kalian nyanyi. Jadi istilahnya jual diri lah. Kalian jual diri kalian, tunjukkan kenapa perusahaan itu membutuhkan kalian. Tapi ingat teman-teman, tetap pada poin gue sebelumnya, yang penting itu selalu menjadi pribadi yang menyenangkan dan bisa menghibur. Ingat teman-teman, ketika kalian audisi, itu bukan kalian doang yang audisi, tapi juga ada ribuan orang yang audisi. Dan yang mungkin yang keterima cuma 3-5 orang. Jadi mungkin kalian harus benar-benar harus memiliki kualitas yang lebih dari yang lain. Kesalahan besar adalah ketika kamu itu nggak pernah mencoba. Jadi kalau misalkan kamu punya bakat, tapi kamu nggak pernah mencoba, ya percuma gitu. Lebih baik kalian coba dan tunjukkan. Kalau nggak keterima, jangan menyerah. Masih ada audisi berikutnya. Ini note ya, suatu catatan penting buat yang mau audisi berikutnya. Kalau misalkan kalian audisi ini gagal dan ingin mencoba audisi berikutnya, kalian tuh harus punya skill yang lebih tajam dari audisi kalian sebelumnya. Dan setiap kali kalian audisi lagi, kalian tuh harus menunjukkan perkembangan lah istilahnya. Kalian selalu berkembang, karena kalau misalkan setiap audisi kalian cuma menunjukkan hal yang sama, stagnan, nggak ada perubahan, ya pasti si audisi kalian tuh akan dibiarkan dan juga nggak, karena kalian nggak ada perubahan sama sekali. Dan terakhir ini yang paling klise menurut gue, yaitu jadilah diri lu sendiri teman-teman. Jadi memang ketika jadi VTuber itu kan kalian punya ya banyaklah kepribadian kalian sendiri. Kayak misalkan Pekora jadi komedian, Sora jadi real idol, Koko jadi ya untuk target untuk cowok-cowok yang horny lah istilahnya gitu. Jadi kalian tuh bisa lah mengubah-ubah personalitas kalian. Tapi menurut gua audiens sendiri tuh bakal bingung kalau kalian banyak merubah-rubah. Jadi menurut gua tetap jadilah diri lu sendiri. Jadi kalian nggak capek lah istilahnya memerankan karakter yang bahkan nggak kalian suka. Maka dari itu Hololive atau Digisanji sendiri kan bakal memilih orang yang bisa sesuai dengan karakter atau model avatar yang pre-made tadi itu. Dan last step, kalau misalkan kalian udah lolos baik dari audisi, jangan langsung kalian seneng ya, jangan langsung yes udah lolos, udah waktunya interview. Stop guys. Oke, jadi bagi kalian yang udah lolos tahap-tahapnya jangan senang dulu, karena kalian masih ada 2 tahap lagi teman-teman yang harus kalian lakukan, dan ini bakal lebih susah dari tahap-tahap sebelumnya. Karena kalian di sini akan bersaing dengan the best of the best.
dimana nantinya kalian sendiri akan diinterview. Dan untuk interview sendiri ini gue nggak bisa berikan terlalu banyak tips and tricks ya bagaimana cara jawabnya, tapi menurut gue kan harus tetap jawab sesuai dengan ya kemauan kalian. Dan menurut gue tips yang bisa gue berikan adalah berikanlah jawaban yang menunjukkan passion kalian, kekuatan kalian, dan kenapa perusahaan itu harus memilih kalian. Dan jangan lupa teman-teman, ketika kalian menjawab, kalian juga harus thinking out of the box. Dan hey, kalau kalian keterima jadi agensi VTuber akibat nonton video ini, please jangan lupa untuk tag gue di channel lu ya. Oke, guys, mungkin itu dulu untuk segmen gue hari ini. Dan untuk kalian yang ingin audisi, gue ucapkan good luck and stay safe. Ciao!